Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Yesus memenuhi semua kerinduan, kekayaan, harapan, keinginan, dan keprihatinan kami semua. Bantu kami untuk mencari Yesus lebih daripada karunia-karunia lain yang kami butuhkan. Berkatilah kami Bapa hari ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kemarin kita ingat kisah tentang Zakius. Orang kaya, orang yang punya segala-galanya. Tetapi hatinya tetap kosong. Maka ketika ia mendengar tentang Yesus, ia bergegas-gegas untuk mencari dia. Tetapi ternyata apa? Begitu banyak orang yang mengelilingi Yesus. Dan karena pendek dia tidak dapat berjumpa dan bertemu dengan Yesus. Zakius tidak kehilangan akal. Dia pergi, berlari dan menaiki sebuah pohon sikamora. Dari sana ia melihat Yesus. Dari ribuan orang yang mengelilingi Yesus, ternyata hanya Zakius yang dipanggil oleh Yesus. Bagi saya ini suatu yang menakjubkan, bahwa kita bisa berjumpa dengan Yesus kalau kita ada kerinduan. Kita mencari Yesus, kerindu untuk bertemu dengan Yesus. Dia tahu kelemahan dia sebagai orang pendosa. Dia tahu kelemahan dia bahwa harta, kekayaan, kekuasaan tak akan dapat memenuhi hatinya sendiri. Itulah Zakius. Dan itulah yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan, Zakius turun, aku akan datang ke rumahmu. Aku akan makan di rumahmu. Zakius kepala pemungut cukai, kepala kantor pajak. Dia segala-galanya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pertobatan pembaharuan hidup hanya dapat terjadi kalau orang berjumpa dengan Yesus. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus pada hari ini. Di dalam Yesus ada segala-galanya. Ada penghiburan, ada kerendahan hati, ada sukacita, ada kedamaian, ada ketentraman. Di dalam Yesus. Jadi perjumpaan dengan Yesus ini yang harus menjadi fokus dalam pencarian kita. Kita tidak boleh mencari dalam tanda petik, terutama pada barang-barang, harta, kekayaan, kehebatan apapun juga. Karena itu tidak akan dapat menjawab kebutuhan kita. Hati kita diciptakan hanya untuk Allah. Sekali lagi, hidup manusia, hati kita diciptakan hanya untuk Allah. Jangan berikan hati kita kepada harta. Jangan berikan hati kita kepada kekuasaan. Jangan berikan pada kita dengan kepopuleran. Ya, tidak. Kepada Allah. Maka kita mencari Allah pertama-tama. Siapa yang kita cari, bukan apa yang kita cari. Siapa yang kita cari? Siapa? Carilah diri kita sendiri, coba. Kenalkan diri kita sendiri, bukan apa diriku. Saya juga mencari siapa orang-orang di sekitarku. Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, siapa dia? Dan terlebih carilah siapa Yesus. Siapa? Mari kita mencari Yesus dalam hidup kita. Bagaimana kita mencari Yesus dan menemukan Yesus? Adalah dua hal. Pertama adalah buah-buah roh. Carilah buah-buah roh dalam hidupku. Mengampuni, memaafkan, mencintai, mengasihi. Buah-buah roh kudus. Galatia bab 5 ayat 2. Buah-buah cinta kasih. Dan yang kedua adalah carilah Roh Kudus
Yesus mengatakan, kamu belum meminta apa-apa dariku, mintalah Roh Kudus. Dan untuk meminta Roh Kudus, belajar dari Bunda Maria. Maria mempelai Roh Kudus. Kita boleh mengatakan Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Bantu aku untuk mengalami Roh Kudus dalam hidupku. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi ketika kita mendapat Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, maka kebaikan, cinta kasih, buah-buah roh, kemuliaan, kerendahan hati, segala apa yang Tuhan yang Tuhan inginkan ada pada kita, maka kita sehati, sepikir dengan Yesus, kata Paulus kepada umat di Filipi. Semoga hari ini kita semua hari ini ya datang mencari Yesus. Carilah Yesus di atas segala sesuatu. Jadikan Yesus sebagai pegangan hidup kita. Ya. Dan kita melihatnya, kita damai, tentram, kalau kita berjumpa dengan Yesus, seperti Zakius. Semoga Anda dan kita semua sungguh-sungguh yang ingin mencari dan mengalami Yesus, bertemu dengan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua dikuatkan, diteguhkan oleh cinta kasih Allah yang maha kasih. Ya. Nah, maka kalau kita perhatikan dalam bacaan hari ini, kita diingatkan sekali lagi, ya, ketika kita mau mengadakan pesta, kalau kita mengadakan perayaan, jangan berikan kepada orang lain yang akan membalas yang serupa, meskipun itu bagus. Itu yang kita sebut dengan doudes. Saya melakukan sesuatu supaya orang lain membalas sesuatu. Lakukanlah sesuatu di mana tangan kiri tidak pernah boleh tahu apa yang diberikan tangan kanan. Berikan kepada orang miskin, berikan kepada orang cacat, berikan kepada orang yang tidak dapat membalas. Mereka hanya membalas dengan doa, bukan dengan barang seperti yang kita berikan. Semoga Anda, saya, dan kita semua dengan penuh kerendahan hati mencari Yesus, dan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.